Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amelia, NIM 8600552225. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum belajar, Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang minum air sebelum berangkat ke sekolah? Nah, ternyata setiap hari kita selalu menggunakan air. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika tidak ada air? Bagus sekali jawabannya. Hari ini kita akan belajar tentang air, meliputi pengertian air, manfaat air, sifat-sifat air, dan siklus air. Yang pertama, pengertian air. Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling membutuhkan air untuk hidup. Yang kedua, manfaat air. Air memiliki banyak manfaat, antara lain untuk minum, untuk mandi, untuk cuci pakaian dan peralatan, untuk memasak, dan untuk menyiram tanaman. Karena air sangat penting, kita harus menggunakannya dengan bijak dan tidak membuang-buang air. Yang ketiga, sifat-sifat air. Anak-anak, air memiliki beberapa sifat, yaitu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, air tidak memiliki bentuk uap, untuk air mengikuti wadahnya, air dapat melarutkan beberapa zat, dan yang keempat, siklus air dapat perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Prosesnya, air di laut, sungai, danau menguap karena panas matahari. Uap air naik ke langit dan membentuk awan. Uap awan semakin tebal, kemudian turun menjadi hujan. Air hujan kembali ke sungai, danau, dan laut. Proses ini disebut dengan siklus air. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan air, dan sebutkan 3 manfaat air. Bagus sekali, kalian sudah memahami materi hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang air hari ini? Apakah kalian senang? Hari ini kita belajar tentang pengertian air, manfaat air, sifat-sifat air, dan siklus air. Di sini akan mempresentasikan tentang air. Akan mempraktekkan tentang air. Di sini ada air, ada segelas air, kemudian di sini ada kopi. Ini air putih yang terjadi dengan rata dengan wadahnya, sama seperti wadahnya. Kemudian air putih tidak berwarna. Jika dikasih kopi, maka dia akan berubah menjadi warna dan melarutkan zat. Aduk. Maka warnanya berubah menjadi coklat atau hitam. Itu yang dimaksud dengan manfaat air, siklus air, dan kesimpulannya, air sangat penting bagi kehidupan sehingga kita harus menjaga kebersihan dan menghemat penggunanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul pembelajaran IPA, tema air, manfaat air, sifat air, dan siklus air. Nova Amelia 8600552225. Yang A, manfaat air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Air menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Yang pertama, manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk meminum dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Untuk memasak makanan dan minuman, untuk mandi dan menjaga kebersihan tubuh. Dan yang kedua, manfaat air bagi hewan, sebagai habitat atau tempat tinggal bagi ikan, katak, dan hewan air lainnya. Untuk membersihkan diri atau mandi, untuk membantu proses pencernaan makanan,
Yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis untuk mengangkut zat-zat makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang B, sifat-sifat air, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. 2, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 3, meresap melalui celah-celah kecil atau kapolaritas. Yang keempat, permukaan air selalu datar. Yang kelima, mengikuti bentuk wadahnya. Dan keenam, dapat melarutkan berbagai zat. Yang C, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus ke permukaan bumi, ke atmosfer, dan kembali lagi ke permukaan bumi. Berkat siklus inilah jumlah air di bumi selalu terjaga dan tidak pernah habis. Tahapan siklus dari matahari ke evaporasi, terus ke kondensasi, dan versifitasi, kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus yaitu dari matahari ke evaporasi, terus ke kondensasi, selanjutnya ke verifikasi, dan kembali ke bumi. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Proses pertama dalam siklus ini adalah evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi, panas matahari, memanaskan air di permukaan laut, danau, sungai, dan daratan sehingga air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan seiring dengan semakin tingginya ketinggian. Ketika uap air bertemu dengan udara dingin di atmosfer, uap air akan berubah menjadi titik-titik air kecil. Inilah yang berkumpul dan membentuk awan. Dan yang ketiga, presipitasi atau hujan. Ketika titik-titik air dalam awan semakin banyak dan berat, awan tidak dapat lagi menampungnya. Titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Di daerah yang sangat dingin, presipitasi dapat berupa salju atau hujan es. Air yang akan jatuh ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, meresap ke dalam tanah, atau menguap kembali ke atmosfer. Siklus air terbagi menjadi 3, yaitu evaporasi penguapan air, penguapan, evaporasi yaitu penguapan, 2 kondensasi pengembunan, dan 3 presipitasi hujan. Terima kasih.